يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضمي. ودوا الفرار فكانوا يغبطون به أشلاء شالت مع العكبان والرخم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab fiqih Safinatun Najah, yang mana pembahasannya masih tetap dalam soal zakah. Yang sudah kita baca adalah zakat hayawan, emas dan perak, biji-bijian atau makanan pokok, kemudian harta perdagangan, ya. 4 yang sudah kita baca, tinggal 2 lagi, ya. Yang selanjutnya adalah ar-rikaz wal ma'din. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala maulana Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ilum fid dharain amin. Wa huwa Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami radhiyallahu anhu fi kitabih Safinatun Najah fi ma yata'allaq biz zakah qala warrikazu. Jadi hewannya unta, kambing, sapi, kerbau, ya. Kemudian emas, perak, ya. Biji-bijian yaitu beras atau jagung atau mungkin bulgur barangkali, pokoknya yang dimakan pokok, ya. Terus kismis, korma, ya. Kemudian harta perdagangan, dan sekarang yang selanjutnya adalah warrikaz. Apa itu rikaz? Harta karun. Harta karun. Padahal mestinya kita jangan sebut korun, sebab korun sudah di dalam antara langit dan antara bumi dan luar bumi, ya. Di dalam tanah diazab oleh Allah SWT karena harta. Tapi untuk mengingatkan kita, jangan harta dijadikan segalanya, ya. Harta bisa jadi bahaya dan bisa juga jadi pahala, tergantung penggunaannya oleh kita. Nah, jangan anti harta, tuh bohong. Sebab kita hidup di dunia perlu kepada harta. Yang penting hartanya benar, dipakainya benar, dicarinya benar, insya Allah matinya juga benar. Nah, gitu aja, ya. Sebaliknya hasilnya. Nah, sekarang ar-rikaz, harta karun.
Ada nggak nih harta karun sekarang? Ya dicari deh. Ya silakan. Mungkin ada, tapi di mana adanya? Wallahu a'lam. Ya, ada pasti. Dan bukan sembarangan harta nih. Ini kita lihat ada syaratnya, nggak sembarangan. Langsung oh ini harta karun, nggak bisa. Ya. Mungkin bukan jadi harta karun, harta haram atau harta orang. Ya. Gala ar-rikazu bi kasrir ra huwal markuz ay al-mad'un al-madfun fil ard. Rikaz itu adalah yang terbendam, harta yang terbendam di dalam tanah. Ada yang mendam tentunya, ya enggak? Atau mungkin karena ada gempa bumi atau apa terbendam, ya bisa juga begitu. Ya. Maknanya adalah bahwa jenis yang kelima dari harta-harta benda yang harus diwajibkan zakat adalah harta karun. Maksudnya apa? Kalau kita dapat harta karun. Kalau dapat, ya. Jangan dimakan sendiri, makanya tuh harta karun. Harta karun aja tuh. Bukan punya kita kan? Penerimaan orang kita dapatkan, nggak boleh dimakan sendiri. Harus dibagikan kepada muslimin yang nggak punya, ya. Ahli zakah. Qala wa innama tajibu bi arba'ati syurut. Diwajibkan itu harta karun dikeluarkan zakatnya dengan 4 syarat. Nggak langsung begitu aja. Ya, jangan langsung ngaku oh ini harta saya dapat penerimaan nih, harta karun. Belum, tentu dulu, dilihat dulu. Ya. An yakuna dhahaban aw fiddah. Dia terdiri dari emas atau perak. Kalau bukan emas, bukan perak enggak termasuk harta karun. Ya. Terserah bentuknya apa, mau bentuk tas ke, mau bentuk ini, itu banyak dari emas dan perak yang terbendam di dalam bumi. Baik, satu. Yang kedua, wa an yakuna nisaban, banyak, lebih dari nisab, lebih dari 80 gram kalau itu emas. Ya. Kalau perak lebih dari 400 gram. Apa? Berapa gram? Ingat ya. Perak berapa? Pokoknya kurang lebih di atas 400 gram kalau nggak salah kalau perak, ya. Yang sampai nisabnya, ya. Baik. Nggak ada gramnya ada gramnya. Ada gramnya, ana lupa, ya. Ya kita lanjutkan aja, ya. Soal gramnya nanti kalau ada baru kita hitungin, kita timbang, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa an yakuna min dafinil jahiliyah wa hum man qabla bi'tsati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Summu bidzalika likathrati jahalatihim. Yang ketiga, dia adalah pendeman orang jahiliyah kafir dulu sebelum diutus nabi. Siapa yang tahu tuh harta sebelum diutus nabi? Jadi berarti kalau kita lihat nih hartanya, mestinya harta zaman Siliwangi dulu barangkali. Sebelum diutus Nabi, berapa 1400 tahun yang lalu. Mesti diperiksa dulu sama apa? Orang-orang ahlinya. Ya. Kalau kurang dari itu nggak bisa. Mungkin punya orang, ada yang punya. Jangan main ambil aja. Ya. Nah. Kemudian kenapa disebut jahiliyah? Pendeman jahiliyah, pendeman orang-orang yang bukan mukmin, bukan Islam. Kalau orang Islam nggak boleh harta diambil, dianggap kita misalnya ada orang mendem nih, ketahuan punya orang Islam, nggak jadi harta karun itu, ya punya dia keturunannya. Nah, kalau diketahui, ya. Kalau enggak ya nanti pemerintah yang ngatur, pemerintah yang Muslim mukmin, ghabi, ya. Kenapa disebut jahiliyah? Karena bodohnya mereka, karena kebodohan mereka. Disebut orang jahiliyah, ya, karena nggak ngerti, bodoh. Makanan lah dijadiin Tuhan, batu dijadiin Tuhan, kuburan dijadiin Tuhan, misalnya, ya, itu disebut jahiliyah. Sekarang ada nggak lebih dari jahiliyah kalau sekarang, saudara-saudara? Karena orangnya udah pinter tapi ngaco, lebih jahiliyah. Kalau jahiliyah bodoh. Disebut jahiliyah kenapa? Karena bodoh. Dia matiin anak kecil, perempuan, karena bodoh, nggak ngerti. Katiba sekarang udah ngerti, pinter, bisa komputer, bisa segala macam. Orang dibunuh, bukan dibunuh aja, dikeset 13 potongan. Bayangin tuh. Mana lebih jahiliyah? Sekarang apa dulu? Sekarang, saudara. Mestinya kita malu sama jahiliyah. Orang jahiliyah nggak begitu.
Kalau dia mendem anak dipendem, nggak pakai dipotong-potong. Sekarang udah dibunuh, dipotong-potong. Allah, ya, lebih dari jahiliyah. Sallallahu alaihi. Nah, yang keempat, wa an yujadu fi mawatin au fi milkin fa ahya wajiduhu. Ditemukannya di tempat yang bukan punya orang, di hutan, pinggir pantai, nggak ada yang punya, atau di tempat milik orang, dia yang ambil, yang dia hidupkan itu tempat. Sebab di dalam ilmu agama kalau ada tempat kosong, dia garis, dia kurung, dia bikin kerjaan di situ, itu jadi haknya dia nanti. Ya, dengan izin Golbi nanti bisa jadi haknya dia. Nah, ya dia aja kalau ada di tempat orang, ya orang yang punyanya itu tempat, atau di tempat kosong, ya, yang nggak ada pemiliknya. Nah, kalau ada 4 syarat itu, ya kemungkinan itu betul adalah harta karun. Tapi tadi kalau kita lihat pendeman jahiliyah, kita tahunya dari mana? Sekarang kira-kira ada nggak harta karun? Nggak ada. Sekarang yang ada harta korupsi, harta nyolong, harta orang, harta begal. Itu ada banyak. Kalau harta karun nggak ada. Karunnya juga udah di mana tahu? Zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, jarang itu. Ya. Baik. Kemudian berapa zakatnya? Ya, nisab ada tadi. Kalau sampai nisabnya, kalau sedikit nggak ada, nggak usah zakat, nanti ambil. Ya, dapat cuma 5 gram, ambil. Ya, perak cuma 100 gram, ambil, nggak usah pakai zakat. Kalau ini sampai pada zakatnya, nisabnya dapat emas 100 gram, keluar 2,5%. Keluar berapa? Bukan 2,5%. Di sini adalah al-khumsu, 1/5. 1/5 berarti 20% ya. 1/5 berarti 20%. Jadi kalau dapat 100 gram, keluarin bagi 20 berapa gram? 1/5-nya 20 gram, keluarin 80 gram punya ente. Ya, dan tidak pakai haul, nggak pakai nunggu 1 tahun, nggak ada, cuma nisab saja. Sampai nisabnya keluarin 1/5. Jadi kapan? Begitu set dapat bener ini dapat jahiliyah, langsung kita keluarin 20%. 80% punya anda, 20% kasihkan ke ulama sakit. Gitu. Jadi nggak nunggu 1 tahun. Nunggu 1 tahun habis, saudara. Kalau nunggu 1 tahun habis, dijual ini itu segala macam. Nggak pakai, langsung. Ya, nah itulah ar-rikaz atau yang disebut harta karun, harta pendeman. Iya, begitu ditemukan kali langsung memang benar itu sudah ada 4 syarat itu tadi, ya. Keluarin 20%. Jelas hadirin? Nah, kita terusin. Yang terakhir yang harus dikeluarin zakatnya, wal ma'din. Harta pertambangan. Kalau tadi kita nemu, ya, kalau tadi itu kita nemu. Kalau ini bukan nemu nih, memang kita nyari orang penambang. Nah, penambang ini kalau dapat emas, dia harus ngeluarin zakatnya. Kalau sampai nisabnya, penambang perak, penambang emas, kalau sampai nisabnya, misalnya saya anggap tadi 400 gram ya. Kalau perak, misalnya ya, misal 400 gram, 595, anggaplah 590. Ya, biarin lebihin, kurangin sama kita supaya jadi walaupun 590 gram perak dapat nih, kita keluarin zakatnya. 80 gram emas berapa? 85 gram, keluarin 2,5%. Ya, bukan, ini bukan 2,5%, sama seperti tadi nih, khumus juga, ya, rubul usyur sama 2,5%. Hanya saja tidak nunggu haul. Ambil dapat 100 gram, keluarin 2,5%. Langsung. Begini. Perak dapat 500 gram, 2,5% keluarin. Langsung. Enggak pakai nunggu 1 tahun. Karena ini memang ente nyari itu barang. Ya, repot dong kalau pakai ditunggu. Enggak habis. Kayak kata Anda bilang, kalau ditunggu habis itu emas. Ya. Nah, sebab dia dapat ini, anggapnya itu dapat hadiah tuh ya, ucuk dicinta ulam tiba ya. Baik. Jadi al-ma'din ma yustakhraju min makanin khalaqahu Allah taala fihi. Apa itu ma'din? Apa yang dikeluarkan daripada yang Allah ciptakan daripada dalam bumi ini ya. Wa yusamma makanahu ma'dinan aidan. Tempatnya juga disebut ma'din, pertambangan
Ya, tambangan perak, pertambangan emas itu harus dikeluarin zakatnya. Pertanyaannya, ada nggak yang nambang ngeluarin zakat perak ataupun emas? Jawabnya nggak ada. Nggak ada, ambil udah. Walaupun berapa banyak, jarang yang mau ngeluarin. Gua capek-capek ngambil pakai nungsi dikeluarin, kan begitu ngomongnya. Padahal dia nggak ingat tuh, yang bikin tuh emas siapa? Allah. Yang bikin dia tahu sempat itu siapa? Allah. Yang bikin kuat dia gali? Allah. Nggak mau disuruh ngeluarin. Nah, ini manusia begitu emang. Lupa, ya. Nah, lupa kalau sudah dapat nikmat. Jangan, ya. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Enggak harus tuh kita enggak syukur diazab Allah, enggak harus. Enggak berkah tuh harta. Pakai judi, pakai zina, pakai bunuh orang. Panas aja hawanya. Kan begitu. Orang kalau kaya kalau enggak benar hartanya, panas aja hawanya. Iri masuk bulan. Anaknya enggak karuan. Yang satu bunuh orang, yang satu narkoba. Nasallallahu alaihi. Itu barang panas. Dimakan jadi panas kitanya. Ya. Itu harta itu kayak vitamin. Ya. Ente makan vitamin nih, bagus vitaminnya, enak badan, segar. Harta juga begitu. Kalau yang harta yang bagus segar buat ente. Harta yang halal. Kalau yang haram aja lain lagi, panas. Syaitan main di sana. Kebawa kita oleh dia. Pelit bawaannya, nggak mau ngeluarin. Susah keluarinnya. Cap jahe, susah. Ya, nawar, mau zakat juga nawar. Ke masjid nggak bakalan ke masjid. Kemana duitnya? Night club, kafe, perempuan nggak bener. Kenapa? Dari yang haram. Kita bisa lihat aja tuh. Kalau gitu jalannya hartanya begitu, udah haram. Tapi kalau jalannya hartanya nolongin yayasan, nolongin pesantren, nolongin muasasah, yayasan-yayasan yang nggak punya, nolongin orang yang nggak punya, tetangganya, pertama keluarganya, ibu bapaknya, itu tuh tanda-tanda halal tuh. Ya, orangnya, saya bilang kalau orang yang baik itu, ya, tangannya tuh terbuka, itu seperti mobil otomatis. Tahu mobil otomatis? Jalan 1, dak, 2 dia, dak 2. 3, 4, nanjak dia turun lagi. Ngerti itu? Tuh orang yang karim tuh begitu. Maksudnya apa? Dia udah nggak usah ngomong lagi. Begitu set datang, Pak Haji, baik Pak Haji. Oh, ini 100.000 nih. Ya, datang lagi. Masih saudaranya sendiri. Bang, ini anak gini, Bang, ini itu. Udah tahu deh nih. Oh, ini 300.000 nih. Udah paham tuh? Kayak mobil otomatis kan, kalau yang bukan otomatis kan kita pakai kopling dulu gini. Kalau otomatis kan jalan sendiri. Udah ngerti aja bawaannya. Ini mau minta ke ketahuan. Orang kan kalau mau minta kan ketahuan itu. Jangan pakai ditanyain lagi. Ada orang yang begitu dari pelitnya tuh. Ente mau ngapain di sini? Bodoh tuh orang. Makanya saya bilang kayak mesin otomatis. Begitu datangnya udah memper-memper dikit ngomongnya, ini mau minta aja nih. Oh, udah keluarin, udah jangan pakai lama-lama. Ya. Ya kan ada yang begitu. Tanya dulu ini buat apa ente kerja. Jangan ngomong begitu. Kata Nabi, beri itu orang yang musafir sekalipun datang pakai kuda. Kalau dia memang minta-minta benar sih. Mungkin dia bukan ngakurin orang, mungkin dia punya utang. Sekarang hebat, mobil mewah-mewah. Begitu dia tanya, ngutang. Banyak kayak gitu. Iya, anak ngutang juga sama saudara-saudara. Ya ngutang. Itu. Ya banyak yang begitu. Tapi tidak harus ngutang terus minta sama orang. Ada orang yang memang ngutangin untuk mengakurkan 2 orang berantem, dikasih. Dia ngutang. Nah, itu kita perlu bantu dengan zakat ataupun dengan sedekah kita. Kembali kepada yang sedang kita baca. Nah, kalau kita kebetulan punya pertambangan emas atau perak, begitu dapat kita keluarin 2,5% kalau sampai nisabnya. Nggak nunggu setahun, nggak usah. Kenapa nggak nunggu setahun? Ente dapatnya juga nggak setahun langsung. Ya kan? Nah, langsung kita keluarin tuh ya. Salat sama zakat selalu tuh ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, disatuin tuh salat sama zakat. Sebab ini daripada rukun Islam yang keberapa? Keempat atau salah satu rukun Islam. Syahadat
Salat, puasa, zakat, haji. Harus tuh, nggak sempurna Islamnya kalau dia nggak zakat. Ya, dia semua kerjain, haji semua, zakat nggak belum sempurna. Masih nyangkut. Sama juga seperti zakat fitrah nanti. Puasa kita nyangkut, ganjarannya nggak sampai kita keluarkan itu zakat fitrah, baru sampai itu apa namanya, puasa kita ganjarannya. Ya, bentar lagi puasa, insya Allah panjang umur, insya Allah ya kita ambil puasa ya. Nah, ada pertanyaan nih? Oh enggak, minyak bumi lain. Tapi kalau dia dagang minyak, kena perdagangan kenanya. Jadi bisa dengan perdagangan semua kena, ya kan? Pepaya nggak ada zakatnya kan? Nggak ada zakatnya, bukan korma, bukan kismis. Tapi kalau ente dagang pepaya, dagang terus tahun harus keluar zakatnya, zakat perdagangan, bukan zakat pepaya, zakatnya zakat perdagangan. Siapa yang nggak usah zakat? Yang nggak punya duit. Nggak usah zakat ente, betul kan? Iya, ada duit kan masuk suruh zakat, ya, atau belum sampai nggak usah, ya. Tapi ada harta-harta yang nggak dizakatin, itu harta yatim, tuh nggak dizakatin tuh, ya. Dizakatin, masjid nih nggak dizakatkan, ya. Baik, kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu zakat ini ada dua, ada zakat mal, ada zakat nafas, yaitu zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Nah, ini zakat fitrah sekarang. Nah, kalau zakat fitrah semua kena. Kaya, miskin, laki, perempuan, anak. Sebagian ulama ngomong hartanya di dalam perut, kena. Sebagian ulama, ya. Baik. Qala tatimmatun fi zakatul fitr. Ya. Pensempurnaan dari urusan zakat, yaitu tentang zakat fitrah. Ya, nggak disebut di dalam hukum rukun iman, rukun Islam, zakat fitrah nggak disebut zakat aja, ya, zakatul mal. Dan yang tadi apa namanya, 6 masalah tadi, ya. Baik. Qala kama tajibu zakatul mali tajibu zakatul badan wa tusamma zakatul fitri. Sebagaimana diwajibkan zakat mal, yang tadi itu yang 6, ya. Diwajibkan juga zakat badan kita nih zakatin. Kan nggak bayar nih, tangan bisa gerak, mata bisa melihat, kuping bisa dengar, lidah bisa ngomong, sehat afiat bisa jalan. Bayar nggak deh? Nggak bayar. Nggak diminta uang, nggak. Coba kalau ini punya pemerintah, waduh zakatnya mahal benar, saudara-saudara. Ya kan? Ini bukan punya Allah. Disuruh zakat, murah zakatnya, masya Allah. Berapa? 3,5 liter. Nggak sampai sebetulnya itu, udah lebih tuh 3,5 liter. Ya, salah satu amdad, satu arba'atu amdad, ya, 4 kali ginian. Sekarang dihitungnya 3,5 liter. Ya, jadi wajib tuh. Wa yasa'un, 1 sa' katanya. Gal huwa arba'u hafanat bikafai rajulin mu'tadil, ya, yaitu 4 kali ukuran dua tapak tangan kita ini dimasukin di sini. Beras taruh sini, 1, ambil lagi, 2, ambil lagi, 3, ambil lagi, 4. Orangnya sedang, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kalau orangnya terlalu besar, nggak, nanti lebih. Yang sedang aja kayak kita ini, sedang insya Allah. Dihitung sama orang sekarang 3,5 liter. Ya, Bang Aziz Habib, Anda mau 4 liter, silahkan, nggak apa-apa. Bagus, daripada kurang lebih kan lebih. Ya, segitu doangan. Ya Allah, setahun cuma segitu. Mahal apa murah tuh? Aduh, murahnya luar biasa, saudara. Tapi ganjarannya luar biasa juga, ya. Min ghalibi gutil balad, dan yang dikeluarkan itu, yang 3,5 liter itu, yang dikeluarkan adalah makanan pokok negeri itu. Kita makanan pokoknya apa? Beras, keluarin beras. Yang makanan pokoknya jagung, keluarin jagung. Yang makanan pokoknya batu, kagak ada. Nggak ada kan?
Nggak ada. Ya, yang terserah tuh makanan pokoknya apa di situ, keluarin dari jenis makanan pokoknya. Yang ada gandum, ya. Baik. Kemudian alamani jama'at fihi salasa syurut. Tapi ada 3 syarat nih. Ya, diwajibkan kepada dia zakat fitrah nih. 1, orangnya Islam. Orang Islam. Kafir di dunia nggak diminta, tapi di akhirat nanti dihitung, diminta. Kenapa lu nggak zakat? Oh, saya nggak tahu. Kan ada nabi, kan ada ulama, kan ada yang memberitahu. Kenapa kamu tidak mukmin? Dapat, dihitung. Di dunia nggak ada yang ngeluarin. Kecuali dia masuk Islam, selesai. Setelah masuk Islam baru. Jadi pertama syaratnya Islam. Terus zakat fitrah juga jangan dikasihin orang kafir, jangan. Jangan dikasihin orang kafir, jangan kasihin orang Islam. Ya. Yang kedua, wa idraku ghurubi akhir yaumin Ramadan. Dia hidup sampai maghrib bulan Ramadan. Tanggal 1, tanggal 2 belum zakat, meninggal, keluarin. Karena dapat Ramadan. Ya, dia dapat kewajiban dia itu puasa dan dapat ghurub akhir Ramadan. 2, 3, 4, 5, 6, 12 baru lahir. Kurang 5 menit maghrib bulan Ramadan, keluarin zakatnya. Ini ada anak lahir, udah azan, udah maghrib setengah jam, zakat nggak? Nggak wajib zakat, karena dia nggak dapat Ramadan, nggak dapat akhir Ramadan, dan nggak dapat bulan puasa, nggak dapat. Jadi orang yang hidup di bulan suci Ramadan sampai terakhir terbenamnya matahari hari akhir Ramadan, dia wajib zakat fitrah. Jadi kalau yang mati setelah itu, kalau umpamanya dia mati setelah itu, tetap wajib kalau sudah dia ikut Ramadan. Kalau dia belum zakat fitrah, keluarganya ngeluarin. Tapi kalau yang lahir setelah itu nggak wajib, nanti wajibnya setahun depan. Ya. Wujud yang ketiga, jadi Islam dapat Ramadan akhir harinya. Ya. Jadi maksudnya begini, kalau ada orang lahir di hari akhir terakhir di bulan Ramadan, keluarin. Seperti juga yang lahir setelah Ramadan nggak dapat, nggak wajib. Ya. Yang ketiga, wujud ma yafdulu an maunatihi wa maunat man tajibu alaihi maunatuhu lailatul id wa yaumahu wa andastin saubin yaligu bihi wa an maskanin wa khadimin yahtaj ilaih. Dia ada hartanya, ya, setelah hartanya nih ada lebih, setelah dipotong kebutuhannya sehari-hari. Untuk dia ada anak, ada istri, ada pembantu, kalau memang pembantu ada, dan hal-hal yang lain yang untuk kebutuhan sehari-harinya, misalnya 500.000 misal. Nah, dia punya umpamanya 1 juta, dia keluarin tuh zakat fitrah. Tapi kalau keperluannya aja belum ada, keperluannya dia nggak ada, dia nerima aja zakat fitrah. Nanti setelah dia terima, dia bisa ngeluarin juga zakat fitrah, walaupun dia nggak harus, karena kurang syaratnya. Ya nggak wajib dia, tapi tetap, ya, kalau dia memang dapat, ya keluarin aja yang kita terima gitu. Jadi bisa tuh muter tuh zakat fitrah. 5 orang sama-sama nggak mampu, yang satu oper sini, oper, balik lagi pada dia, bisa. Ya, bisa balik lagi sama dia tuh, ya, oper-operan. Ya. Jadi ada 3 syarat, ya. Islam, kalau bukan Islam enggak. Yang kedua, dia dapat Ramadan sampai ghurub atau hari Ramadannya, atau dia paling tidak dapat waktu terbenamnya matahari akhir bulan suci Ramadan, dia wajib. Ya. Yang ketiga, memang ada kemampuan untuk berzakat, begitu kan? Seperti tadi dipotong, jadi dilihat dulu. Ada kelebihan enggak dari keperluan buat besok? Ya, dari keperluan 1 hari aja buat besok. Bukan harus banyak sebulan, bukan. Misalnya keperluan setiap hari 300.000. Untuk besok 300.000 udah ada. Ternyata dia punya 500.000, keluarin zakat fitrah. Anjuran saya, kalau memang dia nggak punya, kan dia nerima tuh, terima aja. Kita zakat aja lagi, bisa dari zakat yang diberikan orang. Boleh, karena itu udah punya Anda. Misalnya saya nih zakat mal.
Ini pembantu saya. Pembantu nggak ada urusan kan? Ya, misalnya bukan di bawah tanggung jawab pekerja saya. Bukan tanggung jawab saya kasih ini. Nih, zakat saya nih. 10 gram emas. Si dia bilang, saya terima. Selesai kan saya dari zakat? Dia bilang, Pak, saya mau jual lagi. Oh boleh, berapa ente mau jual? Sekian, ente ambil lagi, nggak apa-apa. Tapi bayar, kasih. Jangan mentang-mentang ini pegawai, ya boleh. Tapi gua nggak mau harga pasar ya, harga potongan dari nggak boleh begitu. Ya, malahan lebihin. Sama juga kita kalau mau zakat fitrah beras, jangan milih dong Pak. Saya mau tanya, baju mau yang bagus nggak? Bagus. Istri mau yang cantik nggak? Iya kan? Makan mau yang enak nggak? Enak. Nah kita ngeluarin buat Allah begitu. Beras nih, 8.000, 10.000, 15.000, 20.000. Kalau yang tadi nih, yang orangnya model-model mobil otomatis, begitu ada balas 20.000, dia datang. Tuan, yang dagang beras nih, ada beras yang 25.000 nggak? Nah, hebat tuh. Nanyanya bukan yang 8.000, padahal yang 8.000 boleh, ya kan? Dia nanya 8.000, 10.000, 20.000. Dia datang ke tempat beras, Pak, ada yang harganya 25.000 nggak? Begitu namanya. Saking ingin mempertunjukkan nikmatnya dia dari Allah dan ingin memuliakan ini yang dikeluarin, nggak pelit gitu. Nah sekarang kita gimana nih? Beras ada yang 8.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000. Kita ambil yang tengah-tengah minimal. Kalau ada 8.000, 10.000, 15.000, kita keluarin yang 10.000 dah, jangan yang 8.000. Ini enggak, keluarinnya apa? Raskin, beras untuk orang miskin. Waduh, udah kalau dibuka kutu semua, saudara-saudara. La ilaha illallah, jangan dong ya. Nah, kalau ini beras 10.000, kita beli yang 15, ya kan? Kalau perlu kita beli yang 20, paling bagus. Kenapa? Karena ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak rugi, saudara. Itu kan dinilai oleh Allah. Dinilai. Yang ngeluarin beras yang 5.000 dengan yang ngeluarin beras yang 20.000 lain dong, nggak sama. Orang yang sholat 2 rakaat dengan sholat yang 4 rakaat sama nggak? Sama sholatnya, ganjarannya lain. Yang ini dapat 400.000, yang 2 dapat 200.000. Tergantung Anda. Yang penting standar. Yang lebih bagus di atas standar. Tengah-tengah deh. Kalau Anda memang mampu, di atas lagi. Ya? Kayak tadi itu, 20. Saya ada nggak yang lebih dari 20? Oh, ada nih. Beras apa? Ini beras mengandung emas. Misal ya. Bagus gitu. Jadi untuk mengeluarkan dalam hal soal agama, untuk beribadah kepada Allah, jangan milih yang jelek. Usahakan milih yang terbaik. Paham hadirin? Milih yang terbaik. Kalau beras yang paling murah 10.000, boleh nih untuk zakat. Selama masih bisa dimakan, ya. Tapi kita jangan milih yang itu. Kalau bisa cari yang 15.000, yang di atasnya. Yang 20.000 nggak usah deh, yang 15.000 di atas. Berarti Anda ada melebihkan demi untuk menghormati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta yang murah. Oh itu datang, Pak, ada beras yang 4.000 nggak? Wah, pelit rumah itu. Jangan ya begitu, ya. Jangan. Kayak tadi itu, orang datang udah ketahuan memper-memper meminta. Ngapain lu kemari? Pakai ditanya. Udah kelihatan nih orang mau minta, pakai ditanya, mau ngapain lu kemari? Masa mesti ngomong saya mau minta? Nggak usah, kan itu paham sendiri. Nih, wah modalnya lain nih. Ya, dari ngomongnya kan orang mau minta ketahuan nggak? Pak, apa kabar Pak? Baik Pak. Keluarga baik Pak. Anak istri baik, cucu semua baik. Kepanjangan ntar ngomong. Udah sini. Buru-buru lah. Makasih Pak, jalan. Selesai. Jangan diadab orang suruh minta-minta lama-lama. Tanya dulu keluarga mana, KTP, lahir mana, ibu orang tua ada enggak? Kenapa enggak kerja? La ilaha illallah. Kayak malaikat Israel ente. Jangan. Ya, mudahin aja. Ini orang-orang yang mudah begini dimudahkan sama Allah. Dengerin omongan saya nih. Orang-orang yang memudahkan begini dimudahkan sama Allah. Ngerti sendiri. Ini keluar. Saya nggak pernah lihat orang yang dermawan miskin, nggak. Dari cara mengeluarinya dia hidup kaya itu. Bakal dimudahkan oleh Allah dan bakal diganti oleh Allah. Nggak jadi miskin dari kita dermawan, nggak. Dan nggak jadi kaya juga dari pelit, nggak.
Kaya miskin urusan Allah. Tapi yang jelas kalau Anda sedekah, dijawab balas oleh Allah. Al hasanat bi asyri amsalihha. Kebaikan 10 kali lipat. Mana gosomal min sedekah, kata Nabi, enggak bakal habis harta benda yang digunakan untuk sedekah. Nah, hadirin, kembali kepada yang sedang kita baca. Marilah saudara-saudara, keluarkan zakat fitrah kita, keluarkan zakat mal Anda kalau memang Anda termasuk orang yang wajib zakat. Kalau zakat fitrah insyaallah semua, ya. Masih berapa lama lagi Isya? Silahkan kalau ada barangkali yang perlu diinikan. Kalau enggak kita, atau kita terusin dulu ya. Kemana nih zakat dibagiin? Penting juga nih. Khatimatun fi masarifiz zakah. Penutup soal zakat ini, kemana zakat harus dibagiin? Kepada Pak RT, lurah, basis, kiai. Kepada siapa nih? Al-Quran yang ajar kita. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. 1, buat fakir. Apa itu fakir? Perlu untuk kehidupannya 10, dapat kurang dari setengah, dapat 4, 5, 3, 2, itu namanya fakir. Perlu 10 perak, dia cuma dapat 4 rupiah, fakir. Kurang dari setengah. Yang dia butuh kurang dari setengah, itu fakir. Dalam kacamata agama nih, ya. Yang kedua, inna shadaqatul lil fuqara. 1, wal masakin, orang-orang miskin. Siapa tuh miskin? Perlu 10, dapatnya 5 ke atas. 5, dia bukan fakir, miskin. 6, miskin. 7, miskin. 8, miskin. 9, miskin. 10, nah, lain. Cukup tuh dia. Nggak miskin tuh dia. Mungkin dia zakat nanti. Ya. Jadi perlu 10, dapat kurang dari setengah. Setengah ke atas. Kurang dari 10, tuh miskin. Jadi ente harus bisa jeli. Misalnya harta kita ini 1 juta mau zakat nih. Ada 2 orang. Oh, ini keadaannya. Oh, ini fakir nih. Wah, ini miskin. Kasihin sini 600, sini 400, sini 700, sini 300, nggak apa-apa. Yang fakir harus kasih kita lebih banyak. Kalau memang banyak sama-sama aja nggak apa-apa. Yang penting diberi tuh orang, dia punya hak fakir miskin. Sekarang yang paling ada ini fakir miskin aja, yang lain nggak kelihatan. Yang utang kan nggak ada ngomong. Ya. Nah, terus itu yang kedua. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha, yang ngumpulin zakat, boleh dikasih zakat. Kan dia capek ngumpulin. Dapat, boleh bagiin dia tuh. Wal mu'allafa qulubuhum. Yang keempat, orang yang keimanannya dhaif, baru masuk Islam, supaya lebih kuat lagi, kasih keislamannya. Nah, wa fir riqab, orang-orang yang menuju ingin jadi merdeka, ya. Kasih tuh, ya. Kelima tuh. Yang keenam, wal gharimin, yang punya ngutang, bener ngutangnya karena kebutuhan, baik kebutuhan dia atau kebutuhan orang. Ini mau berantem, kalau nggak dikasih duit nih, kasih duit, minjem dia, ngutang, boleh dikasih zakat. Wa fi sabilillah, ya. Sabilillah tuh boleh dikasih zakat, ya. Dalam sabilillah. Wa min sabil, orang yang sedang dalam perjalanan kehabisan bekal, itu juga boleh. Yang ada sekarang Allahumma 3, fakir, miskin, yang ngutang. Biasanya yang ambil nggak, ya, jarang di kita ambil zakat tuh. Mana yang lebih bagus ngasih zakat itu? Langsung dari tangan Anda sendiri, apa dititipin orang? Langsung yang paling bagus. Kita juga tenang. Kasihin orangnya langsung. Ini zakat saya. Bilangin, ini zakat saya. Kalau dibagi-bagiin kepada orang lain, dititipin orang lain, takut menguap. Takut apa? Menguap. Orang sekarang pada berani, saudara. Kalau 1.000, 2.000, 20.000, 100.000 nggak apa-apa. Tapi kalau udah MM-an, orang bisa lupa, saudara. Dibuat zakat nih, berapa? 1 M. Berapa? 1 M. Wah, matanya lain. 1 M. Hati-hati, saudara. Yang paling bagus ente sendiri. Gimana caranya? Panggil orang-orang. Jangan. Jadi rame kalau panggil orang-orang. Yang paling bagus ente lihat, tanyain sama orang. Siapa nih yang berkorek sini? Bulan. Masukin amplop. Bulan.
fulan, fulan, fulan. Punya anak kita, nak anterin buat sebulan. Atau kita sendiri. Itu yang begitu. Kalau dititipin sih banyak yang nguap, nggak sampai. Banyak yang nguap kalau dititipin. Duit nggak ada saudaranya, saudara. Duit kagak ada saudaranya. Ibu bapak bisa dibunuh gara-gara duit. Apalagi orang yang nggak kenal. Anda sendiri kasih. Itu yang paling bagus. Kecuali kita dapatkan orang memang amanat. Bener nih orang amanat, boleh. Ya fulan, soal Bang Ajis, maaf Bang Ajis ya, Ajis tolong dibagiin zakat saya. Anda kalau begitu biar tahu diri, jadi mobil otomatis dong. Kan di situ ada yang bagi-bagiin zakat dapat bagian. Bang Ajis, tolong ya lillahi ta'ala Bang Ajis nih orang baik, saya tahu, bagiin zakat saya. Udah begitu aja, pelit lo. Jangan. Ajis, ini zakat saya 50 juta tolong bagiin ya. Nih. Minta maaf Bang Ajis ya, nih ada sedikit Bang Ajis nih, ya. Sedikitnya berapa? 5 juta. Ah, gitu. Iya dong, nih buat Bang Ajis. Jadi tenang. Kalau ente ngasihin 5 juta, 50 juta, dia nggak dikasih, bau duit gangguin dia. Sedap bener baunya nih. Ntar 45 yang dibagiin 5 diselap di dalamnya. Bisa nggak begitu? Bisa. Sebelum dia nilep, kita tilep dulu dia dengan uang kita. Ini 50 juta, tolong bagiin. Ini buat Anda. Nah, begitu tuh, lihat. Itu tanda bener nih omongan. Ya, jadi Anda kalau minta tolong sama orang nungguin zakat, kasih dia. Kalau memang ahli zakat, kasih zakat. Kalau bukan, kasih hadiah dia. Ini hadiah buat ente ya. Gitu. Jadi itu duit aman. Dia mau ngambil udah dapat. Tapi kalau kita kasih banyak belum dapat, baunya duit ngeganggu. Enak bener nih baunya. Kurangin dikit, 45 aja nggak tahu ini yang punya. Padahal Allah tahu kan. Nah. Baik saudara-saudara, itu yang dapat saya jelaskan. Ya, kesimpulannya, mari yang wajib zakat keluarkan zakatnya, jangan pelit. Nanti dihancurkan hartanya oleh Allah. Zakat badan keluarkan supaya puasa kita diterima oleh Allah SWT. Zakat fitrah kita keluarkan. 3,5 liter, saya mau bikin 4 liter, bagus. Ana mau bikin 5 liter, bagus. Nggak apa-apa. Itu mau gitu. Berasnya ambil yang bagus. Minimal tengah-tengah, jangan yang jelek. Usahakan begitu. Kalau nggak ada ya sudah, yang mufakat aja yang biasa bisa dipakai. Jangan yang nggak bisa ini makan, jangan. Yang murah sekali jangan. Yang pantas saja, ya, yang standar. Mudah-mudahan Allah memberi taufik, hidayah, inayah, ya. Kita yang berharta bisa berzakat. Ya, kita yang tidak ya bisa berzakat fitrah paling tidak ya. Jujur, ya bersyukur kepada Allah, insyaallah kita diberi kenikmatan di dunia dan di akhirat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصعب مصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.